Wingko babat berkembang di kota Semarang sejak Indonesia merdeka sekitar tahun 1946. Hingga saat ini wingko menjadi oleh-oleh khas kota Semarang. Apa saja bahannya dan bagaimana proses pembuatannya? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwanami bersama fotojurnalis Probo Kusartoyo akan menyajikan liputannya dalam segmen Sehari Menjadi. Wingko babat. Untuk melihat apa saja bahan-bahan pembuatan wingko babat dan bagaimana proses pembuatannya, saya mendatangi salah satu rumah produksi wingko babat di kawasan Kebonagu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, di tempat ini setiap hari sejumlah pekerja memproduksi wingko babat yang dijual di sejumlah tempat di Kota Semarang. Penasaran produksinya seperti apa ini, saya datangi salah satu tempat produksi. Ini wingko babat apa ini sini? Selamat pagi, iya. Mas Roby, ini wingko babat NN Manicure. Oh, saya tuh penasaran pengen lihat proses produksinya. Oh iya, bisa. Ada di dalam? Ada. Langsung? Monggo, Iya. langsung ada. Beruntung nih, saya bisa langsung mendapatkan izin untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan wingko babat. Di tempat ini, proses produksi pembuatan wingko babat dimulai sejak pagi dan menjelang siang sudah langsung didistribusikan ke tempat-tempat untuk menjual wingko babat. Ini nanti kita lewat lorong di sini dulu. Iya. Di sini ini untuk packingnya. Oh, ini yang buat packing. Packing ini nanti Iya. kita sebelum dibuat. Nah, kalau pembuatannya monggo. Wow, ini di sini ya? Iya. Wah. Monggo ini. Ini ada On the spot langsung. karyawannya. Ini nanti saya ikut dari awal, ya. Ikut bahannya apa saja, terus nanti cara bikinnya gimana. Ini saya kasih rahasianya bikin wingko babat. Iya, Sini ya. monggo. Untuk melihat dan mengikuti prosesnya, saya didampingi Mesti, pegawai yang sudah lama bekerja di tempat ini. Wingko babat Nyonya Meniko ini berdiri tahun 1978. Saat ini tempat produksi wingko babat sudah dilanjutkan anak dan cucunya. Kita sudah memasuki tahap awal ya, proses pembuatan wingko. Ini bahan bakunya itu yang utama ini, ada kelapa, terus nanti ada tepung beras ketan ya. Tepung beras ketan sama gula. Dikasih garam. Garam secukupnya ya, sedikit. Kelapa yang bagus untuk bahan wingko babat adalah kelapa yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Lebih tepatnya semanten atau yang memiliki kandungan santan yang banyak. Hehe. Ini dilakukan agar wingko babat yang dihasilkan nantinya empuk, enak, dan gurih. Jika terlalu muda, maka wingkonya akan lembek. Sebaliknya jika terlalu tua, wingkonya akan keras. Oh iya, selain itu kulit kelapa juga harus dibersihkan. Jadi kelapa ini benar-benar putih, bersih, dan harus melalui proses perendaman dan pencucian disikat berulang-ulang sampai 6 kali bilas. Ternyata harus detail ya. Waduh, ini harus kerja keras. Nah, Selanjutnya proses memarut kelapa. Pada zaman dahulu proses memarut kelapa dilakukan secara manual. Seiring berjalannya waktu, proses produksi semakin banyak. Proses pemarutan sudah dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin seperti ini. ini buat apa? Oh, buat nutup. Kalau udah dikasih ini, kelapanya masuk. Oh, langsung masuk. Nanti parutannya diaduk. Oke. Ini kelapa yang sudah dicuci bersih. Ini mau kita proses parut. Proses pemarutan. Nah, jadi untuk satu kali bikin adonan itu satu bak kelapa satu ember. Kurang lebih sekitar 20 kilo. Nih hasilnya. Ini proses pemarutan sudah cukup. Tinggal proses selanjutnya pengadonan ya. Iya. Untuk memastikan jumlahnya harus dilakukan penimbangan ulang. Jumlah parutan kelapa harus persis 20 kg. Selanjutnya tinggal bergeser ke mesin untuk membuat adonan. Tidak hanya proses pemarutan, proses pencampuran bahan-bahan atau membuat adonan juga sudah menggunakan mesin seperti ini. Timbang dulu. Ya bagus cepat. Oh, berapa? 20 kilo. 20 kilo.
Ini untuk kelapanya 20 kilo bahan. Bentar ya. Oke, tinggal saya ngambil itu. Selanjutnya saya tinggal menyiapkan tepung beras ketan, gula, dan garam. Kemudian masukkan secara bertahap dari mulai parutan kelapa, garam, gula pasir sebanyak 9 kg, dan terakhir tepung beras ketan sebanyak 13 kg. Ya, ini garam. Untuk 20 kilo kelapa garamnya segini. Untuk 20 kilo gulanya berapa berarti? 9 kilo. Berapa? 9 kilo. 9 kilo. Gulanya 9 kilo ya guys. Nah selanjutnya nih bahannya lagi tepung beras ketan. Oh bahannya banyak banget. Tepungnya 13 kilo beras ketan. Setelah seluruh bahan dimasukkan ke dalam mesin untuk membuat adonan, selanjutnya proses membuat adonan berlangsung kurang lebih 20 menit. Agar tidak terlalu pekat, proses pembuatan adonan ditambahkan sedikit air sekitar 1 gayung. Ini sebenarnya cukup beresiko ya, muter 40 tahun. Oh, mantap. Ini padahal bahaya ya. Ini udah 40 tahun, bapaknya kerja di sini aman. Karena dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Ini kasih apa? Airnya secukupnya. Setelah selesai membuat adonan, selanjutnya tinggal memindahkan adonan ke tempat untuk mencetak. Karena bahan baku utamanya kelapa dan banyak mengandung kandungan minyak yang tinggi, maka di tempat ini harus hati-hati karena lantainya licin. Oke Pak Misti, lanjut bersihkan mesin. Saya tak ini ya, ke proses ini. Wah. Aduh. Iya. Makanya karyawan sini nggak berani pakai sepatu, tidak berani pakai sandal. Iya, karena ini lantainya licin jadi bisa. Terlalu berisiko. Harus hati-hati. Selanjutnya proses mencetak. Dahulu proses mencetak Wingko dilakukan satu persatu. Namun saat ini karena permintaan Wingko semakin banyak, proses pencetakannya menggunakan alat seperti ini. Agar tidak lengket pada saat dicetak, di bagian bawah diberi alas daun pisang seperti ini. Ini nyetak itu kelihatannya gampang seperti ini, tapi dia itu kalau pas kita tarik itu yang sudah terisi bisa ketarik ke bawah itu loh nih. Contoh. Nah. Nih, wah. Ini taruh sini, atas sendiri. Semakin siang, semakin panas. Selain karena di luar cuaca terik, di dalam proses open juga membuat suhu ruangan semakin panas. Selanjutnya proses memasak. Wingko babat proses masaknya dengan cara di open seperti ini. Dahulu proses memasaknya menggunakan tungku dipanggang. Namun sekarang sudah lebih praktis dengan open berbahan bakar gas. Tadi saya udah nyetak. Ini hasil cetakan saya nih. Nilainya berapa? 120. 120. Pertama kali bikin langsung nilainya 120. Nah, untuk proses opennya ini harus hati-hati ya, karena berhubungan dengan benda-benda panas. Dari mulai membuka open juga pegangannya ini panas. Sampai membalik Wingko yang sudah di-open juga harus hati-hati. Menggunakan alat-alat dan teknik agar tangan kita tidak terkena panas. Ini pindah sini. Masuk. Panas ini. Sekitar 3 menit nanti udah matang. Oh. Iya. Biar masuk. Kurang masuk lagi. Biar matangnya rata. Wah. Ini yang tadi. Aduh. Panas, ternyata panas ini. Panas ini udah biasa. Nah, ini nggak apa-apa. Iya, kalau yang sini nggak apa-apa. Bisa matang tangannya. Iya. Ini semua panas semua ya ini ya.
Setelah terlihat matang merata sekitar 5 menit, tergantung besar kecilnya api ya, wingko harus dikeluarkan dan harus dibalik karena bagian atas sudah kering. Pada tahap pembalikan ini, daun pisang yang tadinya digunakan sebagai alas dilepas. Untuk mematangkan satu sisi lagi, kemudian dilanjutkan kembali proses open seperti ini. Dari masuk 5 menit, 6 menit udah jadi? Udah jadi. Oh, ini proses open itu cuma 5 menit ya, nanti udah jadi seperti ini. Ah, ini udah tinggal langsung masuk sini. Ini yang udah jadi wingko babat hangat. Ini gurih ya. Nih, teksturnya perhatikan. Selanjutnya, wingko babat yang sudah jadi kemudian dibawa ke tempat packing. Proses produksi wingko babat melibatkan cukup banyak pekerja. Dari tim produksi sampai tim pengemasan, semuanya lebih dari 10 orang. Udah dari awal sampai dengan ini ya, udah jadi, tinggal proses pengemasan. Ini tinggal proses pengemasan, nanti kita bawa ke tempat sebelah untuk dikemas. Linawati merupakan generasi kedua yang saat ini melanjutkan produksi wingko bersama saudaranya. Dalam perkembangannya, proses produksi wingko mengalami perubahan, sementara resepnya masih sama. Tidak hanya itu, saat ini sudah beragam varian rasa, di antaranya original, rasa durian, rasa nangka, rasa pisang, dan rasa coklat. Produksinya itu dulu sampai sekarang udah beda. Sangat beda. Dulu kalau zaman ayah saya itu masaknya bisa pakai areng. Sekarang kan tidak. Ya. Semuanya lebih gampang. Parutnya dulu tradisional, sekarang sudah pakai mesin. Nyetanya dulu satu-satu, sekarang sudah bus banyak sekali. Tapi bahannya, resepnya masih sama. Masih dari orang tua dulu kita kan juga sudah diajarin, jadinya apa-apa sudah dikasih tahu. Harga wingko babat di kota Semarang cukup beragam, tergantung besar kecilnya ukuran wingko. Untuk yang ukuran standar dan rasa original, per satu kemasan isi 20 dijual dengan harga Rp30.000. Namun untuk wingko dengan varian rasa harganya lebih mahal, dan beberapa merek lain dengan ukuran lebih besar juga harganya lebih mahal lagi. Nah, ini kalau kita di Semarang, salah satu oleh-oleh yang khas ini wingko babat. Nah, jangan sampai kelewatan, sudah mau pulang terus lupa. Wah, ini wingko babat ini bisa buat oleh-oleh, bisa tahan sampai 3-4 hari untuk dibawa ke rumah, nanti dinikmati bersama keluarga. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Semarang, Jawa Tengah. Borong ini.